Halo, berjumpa lagi dan saya lanjutkan ceritanya. Jadi waktu itu setelah saya dari metformin itu diganti ke insulin, maka rutinlah saya itu insulin setiap sebelum makan sekali suntik. Sampai beberapa takarannya sempat diganti-ganti, ya dirubah-rubah sama dokternya. Ini tergantung kondisi gula darah saya waktu itu. Yang pasti setiap mau makan suntik di paha, di lengan atau di perut ya. Dan kalau saya lakukan sendiri, saya lebih sering di perut dan di paha. Itu berlangsung bukan sampai, tapi maksudnya pada tahun 2019 awal itu ada sebuah kejadian lagi di mana pada saat itu saya sudah suntik insulin ya, waktu itu saya sedang bekerja di Tangerang. Maksudnya saya ada kerjaan di kota Tangerang. Saya sedang ke sana, jadi kita menginap di sebuah hotel gitu kan. Saat bekerja di sana, landung, saya merasa kelayangan. Saya diam, duduk, mau kerja lagi, begitu lagi kelayangan lagi. Lalu teman saya nanya, kenapa saya bilang sama dia, kelayangan. Terus dia bilang, ya udah lo istirahat aja sana kamar tidur. Naik ke kamar dan tumben-tumbenan itu langsung gas tidur. Bangun-bangun itu langsung besok paginya, beneran itu. Salah itu besok paginya, besok subuh ya. Itu tumben banget itu. Saya pikir wah udah bersegeran nih berarti kan, udah bangun semalaman tidur gitu kan. Sudah saya kembali coba kerja bantu lagi, tapi rupanya kelayangan itu datang lagi. Aduh nggak bisa di ini deh pokoknya. Itu sama teman saya itu udah nggak usah kerja, tidur aja deh itu masuk kamar sana. Rutin tuh masuk kamar itu tiduran, nggak bisa tidur tuh lama, cukup lama lah, entah berapa menit. Tiba-tiba seperti vertigo, muter seperti tempat tidur itu mau dibalikin ke kiri, balikin ke kanan loh. Lalu udah pegangan tempat tidur kiri kanan tuh pegangan begitu kan. Terus saya tenangin diri itu dalam hati, tenang, ini tidak mungkin tempat tidurnya terbalik, ini bukan gempa bumi, ini hanya ada dalam pikiran saya. Tenang, bisa tenangin diri ya. Setelah dapat agak tenang dikit gitu kan, saya pengen buang air kecil. Saya kamar mandi dengan nabrak tembok kiri kanan tuh udah sulit untuk berjalan lurus, itu udah sulit. Balik tempat tidur. Beberapa saat kemudian saya mual, aduh gak tahan, kamar mandi lagi ya dengan seperti tadi lagi nih, nabrak kiri kanan. Entah, balik tempat tidur, mual lagi kamar mandi lagi. Karena bulak-balik itu saya putuskan udah saya duduk aja di kamar mandi, saya bilang daripada bulak-balik nabrak sana nabrak sini nggak karuan, daripada saya jatuh saya duduk aja di kamar mandi. Sekitar waktu makan siang, teman saya datang bawa sepiring makanan. Dia bilang, Sen makan dulu. Saya bilang ya udah bawa sini aja makanannya. Gila lu mau makan di kamar mandi? Saya bilang iya nggak apa-apa lah, biar kalau saya mau mentah gitu gampang lah, bilang nggak di tempat tidur atau di mana nggak jelas. Nah,
makan, bentar aja selesai makan, nggak lama wah keluar lagi. Akhirnya sorenya saya dibawa ke IGD oleh kawan saya. Pada saat itu, tadinya mau dibawa ke IGD di kota Tangerang. Tapi saya bilang waktu itu sama kawan saya, kalau lo bawa gua ke IGD di Tangerang, nanti gua harus dirawat, kasihan bini gua nyarinya susah. Mendingan lo bawa ke gua IGD di daerah Jagakarsa, daerah Ciganjur. Ya nanti kalau bini gua mau nyariin atau mau nengok, mau ngeliat, gampang gitu ngurusinnya. Nah, akhirnya dibawa ke IGD, ke rumah sakit di Jagakarsa ya. Mana? Rumah sakit kecil ya. Diagnosa awal diduga saya terkena vertigo. Kemudian besokannya saya diperiksa oleh dokter saraf, dan hasilnya adalah dokter saraf menyatakan bahwa ini bukan vertigo, kemungkinan saraf kejepit tapi di sekitar leher dekat kepala katanya. Tapi ini harus dipastikan atau harus diobservasi lagi. Akhirnya saya dirujuklah ke rumah sakit besar, rumah sakit Fatmawati ya, untuk menjalani MRI dan sebagainya lah, untuk diobservasi lah. Diobservasi di Fatmawati, dan hasilnya adalah bahwa saya mengalami stroke ringan. Saya sempat bingung tuh waktu itu, bilang, Bapak, di dokternya dengan tenang sih bilang, Bapak kena stroke ya. Sebenarnya stroke, ya tapi kan saya merasa tidak kenapa-napa, karena saya tahu pada saat itu ya, saya tahu orang stroke itu biasanya ngejoprak, mati sebelah lah, apa kan gitu kan, ya lumpuh sebelah maksudnya, atau apalah gitu kan tangannya. Saya bilang, iya Bapak stroke, tapi memang stroke ringan, kecil sih, penyumbatannya tapi banyak. Dia sempat liatin sih foto hasil MRI-nya gitu. Sudah semenjak saat itu saya divonis stroke ringan. Nah, ada juga tuh kejadian saat itu saya akhirnya kan dirujuk ke bagian daripada rehab medik, bagian terapi stroke gitu. Karena saya masih bisa jalan sendiri, masih bisa bawa motor sendiri, ya udah saya jalan aja sendiri kan ke pusat terapi di Fatmawati itu kan. Waktu saya jalan masuk ke ruangan terapi itu memang sih banyak yang pasien-pasien stroke yang pada latihan macam lah ya. Saya menuju meja terapisnya dari jauh ngeliatin saya ya seperti bingung. Bapak kenapa dia? Saya begitu sampai saya bilang, katanya sih stroke. Saya bilang, kok katanya? Ya begitu saya bilang. Saya kasih surat-suratnya, dia baca, oh iya Bapak stroke. Akhirnya dites lah, saya lempar bola, pindahin jepitan, apa segala macam. Pakai alat pengukur tekanan tangan itu. Nah, ini baru ya. Oh iya, Bapak kena stroke gitu. Tapi stroke yang sangat ringan gitu. Nah, tadi saya bilang, ringan-ringan juga stroke, Pak. Oh iya. Ya, udah sejak itu saya menjalani terapi beberapa kali. Sambil ya dengan istri pada saat itu, saya masih sering berdiskusi dengan istri dan mencari alternatif obat gitu kan, atau cara terbaik yang bisa kita lakukan. Ya sudah, saat itu saya kena stroke ringan,
tapi masih bisa aktivitas ya, walaupun memang hasil itu saya berusaha menahan agar aktivitas tidak terlalu ekstrim karena takutnya tiba-tiba kambuh itu karena apa gitu. Saya ada sedikit takut-takut lah gitu.